Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putra Andika Siagian dan ada di samping saya rekan kami yang paling cantik, mempesona. Siapa dia? Siapakah saya? Saya Azifah Zahrianis. Iya, kali ini kami kembali berdua membawakan merkombur. Jadi kita berkombur-kombur lah pada siang hari yang berbahagia ini. Dan kali ini apa tema kita? Kita spill nggak ya Iya. sekarang? Aku suka buat penasaran pemirsa di rumah nih Iya, Bang. siap. Tapi langsung aja kita kasih tahu ya, apa sih kira-kira pembahasan kita kali ini? Pembahasan yang sangat krusial, di mana masih menjadi persoalan besar di Indonesia, bahkan di Sumatera Utara. Dan hal ini adalah tentang pengangguran ya. Di mana judul kita hari ini adalah upaya menekan angka pengangguran di Sumut. Nah, ngomongin soal pengangguran ini ya, pengangguran itu biasa didefinisikan sebagai kegagalan dalam angkatan kerja atau labor phase yang memang diperoleh untuk pekerjaan yang sesuai nih. Dan sayang sekali ini masih menjadi permasalahan yang belum bisa dituntaskan, terutama di Sumatera Utara. Dan untuk membahas topik menarik kita pada hari ini, tentu kita sudah menyiapkan narasumber hebat ya pasti ya Bang Putra ya. Iya, betul. Yang pastinya ini bisa menjawab tentang kegelisahan kita bersama ya. Betul sekali. Baik, boleh langsung diperkenalkan sepertinya ya Bang ya. Boleh. Oke, silakan Bang Putra. Baik, yang pertama narasumber kita adalah seorang yang mungkin tidak asing lagi sih, Iya. karena beliau orang Indonesia, bukan orang asing. Masuk akal. Siapa lagi kalau bukan Bapak Insinyur Abdul Haris Lubis MSI selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada Ibu Dr. Teti Yuliati STMSI selaku akademisi. Selamat siang Bapak, Ibu. Selamat siang. Iya. Sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, baik. Masya Alhamdulillah. Allah, luar biasa. Ini nggak baik ini angka pengangguran. Kalau Bapak baik-baik aja. nih, Pak, sama Ibu Alhamdulillah ya. Tapi kalau untuk angka pengangguran kita nggak bisa bilang alhamdulillah. Iya. Astagfirullah gitu ya. Tapi karena Iya, Bang. ditangani oleh orang-orang hebat yang di samping saya ini, wah ini kayaknya akan terjadi satu perubahan yang signifikan. Termasuk mungkin nanti setelah kita berkombur lah, setelah kita Betul. bercerita ya kan di acara Markombur kita sore hari ini ya. Mungkin Zizi punya pertanyaan spesial nampaknya udah disimpannya ini. Iya. Ya Zizi kan? sampai udah buat catatan Bang, Udah buat panjang catatan. kali Panjang, kayak. itu buat makalah atau buat Iya, apa? tapi karena terlalu panjang jadi kita persingkat, Kita Bang. persingkat. Karena kita cuma waktunya 1 jam 1 aja jam ya. Kalau saja. enggak tadi rencana mau semua makalah terbawa Bang Iya, gitu. itu kan 1 jam saja ya, 1 Betul. jam saja gitu ya. Jangan Kok buat jadi saya bernyanyi. saingan Demarco nanti. Iya, nanti saya jadi laris Iya, gitu ya. siap, Oke, siap. kita langsung tanya kali ya Bang. Langsung Ini tanya. menjawab untuk kegelisahan. Pasti kita pengen dengar kegelisahan masyarakat yang saat ini bertanya-tanya ya, kenapa sih, ada apa, dan gimana ya untuk pengangguran sendiri. Dan saya langsung ke Pak Kadis. Mohon izin Pak Iya. Kadis. Ini Pak Kadis melihat angka pengangguran di Sumatera Utara, apakah kira-kira naik ataukah menurun, terutama pada masa COVID-19 nih Pak Kadis? Silakan Pak. Terima kasih ya. Untuk angka pengangguran kita, kalau dibanding dari 2021 yang saat ini 2022, itu sebenarnya menurun. Dari 6,33%, saat ini adalah 6,16%. Jadi walaupun menurun, tapi itu sebenarnya masih tinggi, ya. Yang memang menjadi tugas kita semua ya harus menurunkan itu seperti apa. Iya. Ya pastinya kita upaya bersama ya Pak, bukan hanya pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bahkan kita semua juga berharap ini bakal tuntas. Tapi sebenarnya ya kita mungkin ke Bu Teti nih. Apa nih Bu Teti yang menyebabkan angka pengangguran ini masih sangat tinggi? Apalagi di Sumatera Utara ya Bu ya. Iya. Kira-kira seperti apa nih? Ya. Tadi sebenarnya kalau sekiranya dikatakan Pak Kadis sudah penurunan, sebenarnya kita harusnya bangga ya, bahagia. Iya, Harusnya gitu. ya. Iya, tapi Menurun. ternyata Harga pertamax pengangguran turun, itu Bu, ya. menjadi momok juga untuk Iya, kita ya. Betul. Jadi sebenarnya banyak ya faktor-faktor yang menyebabkan akhirnya pengangguran itu tercipta. Secara formal ya, mungkin dari segi kemajuan teknologi. Ini yang umum dulu ya. Sehingga tergantikanlah tenaga-tenaga yang dulunya Iya. orang bisa dipergunakan manusia, Iya, sekarang udah beralih sekarang ke AI ya. mesin. Kemudian sekarang demokratis ya, semakin banyak misalnya tenaga kerja, jadi semakin banyaklah pengangguran. Dan faktor pertumbuhan ekonomi juga semakin menurun juga. Betul.
Kemudian peluang kesempatan kerja juga saat ini terbatas. Tapi sebenarnya kalau saya boleh lihat, karena kan saya juga praktisi gitu, sering membantu masyarakat ya yang ingin mencari kerja. Jadi sebenarnya kita semua berperan. Kenapa akhirnya banyak pengangguran? Salah satunya mungkin nggak bisa kita nyalakan pemerintah ya, tapi sebenarnya seluruh elemen masyarakat atau seluruhnya pihak-pihak stakeholder semua berperan. Mungkin kita agak sedikit ekstrim. Ya masyarakat lah misalnya ya, ya Pak Kadis ya. Masyarakat itu kan boleh dikatakan kadang-kadang mereka udah tahu nggak kompetensi, tapi nggak mau ikut kursus, Nggak mau belajar ya. tidak mau masuk sekolah, ada kesempatan apa milih-milih. Betul, betul. Kan itu secara umum. Nah, kita masuk lagi dari sisi misalnya pendidikan. Pendidikan kadang-kadang tidak menelurkan atau menciptakan siswa-siswa lulusan yang kompeten. Iya. Banyak faktor juga lagi, pengajar-pengajarnya, baik perguruan tinggi maupun mungkin sekolah tidak menciptakan guru-guru yang kompeten juga, misalnya fasilitas juga. Kemudian yang diumumkan akhir-akhir ini vokasi atau link and match misalnya itu tidak terjadi juga misalnya. Akhirnya itu dari sisi pendidikan. Belum lagi nanti dari sisi SDM. Karena saya sering merekrut gitu wawancara, jadi milih-milih kerja. Milih-milih mereka Bu ya? Jauh. Gajinya rendah. Gajinya rendah, ya. Terus pimpinannya galak. Itu jadi bener ini ya kan itu Maunya dari kerjanya SDM. nggak usah ada, tapi gaji besar. Gitu. Besar. Saya juga pengen. Iya, itu dilemanya kita sekarang. Jadi kalau saya bilang, "Loh kan kamu terima dulu, Bu." Ya kan kalau sekiranya besar nongkos saya daripada gaji saya, Bu. Nah, itu udah pilih-pilih. Padahal nggak usah kerja. Belum Padahal mereka juga nggak kompeten Padahal misalnya, belum juga iya. kompeten. Satu lagi misalnya mereka juga belum males ya. Pengen gaji besar, tapi kalau bisa kerjanya dikit-dikit lah. Effortnya dikit aja. Banyak itu dari sisi misalnya SDM-nya lagi. Dari perusahaan dengan adanya COVID, kan banyak perusahaan yang tutup nih. Betul. Kesempatan kerja juga mereka sendiri untuk mempertahankan karyawannya yang lama juga susah ya Pak Gadis Susah, untuk apalagi bayar. untuk merekrut, Jadi baru. kesempatan kerjanya terbatas. Mencari orang yang kompeten susah. Kalau kompeten gaji mahal. Mereka COVID belum tentu mampu. Nah itu sebenarnya akhirnya. Nah belum lagi peran orang tua. Peran orang tua. Peran orang tua juga. Peran orang tua Ikut sangat serta tinggi. ya, Bu, Ya, ya? padahal peluang kerja sekarang ini kan sangat terbuka di luar negeri. Bahkan misalnya saya pernah jadi juri nih Pak, kita sedikit cerita. Iya. Saya pernah jadi juri nasional di LKS di Jakarta. Itu kebetulan salah satu peserta dari Medan, dia tanya sama saya, "Bu Teti itu kompeten ya?" Saya mau lah, saya mau orang Medan. Tapi tiba-tiba, "Bu saya permisi orang tua." Telepon orang tua. Nggak dikasih. boleh. Lebih bagus anaknya nganggur sampai sekarang loh. Emang itu. Bang Andika, sampai sekarang tuh masih nganggur. Itu seru sepertinya. Kita Iya. tahan dulu yang seperti Oh, itu. oke, ya, tahan Nggak dulu suka ya. juga tergantung Nggak boleh ini lagi nih. ya, nggak Saya boleh. udah penasaran loh Bapak. Kita ke Pak Kadis dulu. Oke. Baik. Nah, kita melihatkan pemerintah ini di tahun 2022 kemarin, saya lihat itu Pak banyak betul pelatihan-pelatihan, bahkan sertifikasi ya kan Pak ya. Sertifikat BNSP juga malah diberikan secara gratis. Bu. Nah, ini kan sudah upaya dari pemerintah. Mungkin itu ya Pak ya yang membuat angka pengangguran tadi itu menurun ya Pak ya. Ya siap. Jadi gini, saya banyak sekali yang setuju dengan apa yang di Bu Teti ya. Jadi gini, memang kita belum punya cara lain ya. Apalagi tadi Bu Teti sudah bilang, justru saat ini perusahaan ataupun investasi saat ini sedang bermasalah, ya kan? Artinya lapangan kerja terbatas, bahkan berkurang. Banyak PHK yang kita dengar. Kemudian ada teknologi lagi yang menurunkan itu. Nah, jadi memang kita berupaya dari sisi bagaimana meningkatkan kompetensi dari orang-orang pengangguran itu, atau tenaga kerja kita itu. Jadi harapan kita dengan kita berikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya, ya mereka bisa wirausaha. Oh, ke situ perginya Pak. Jadi begini, kenapa artinya dorongan kita kuat ke arah sana? Begini, kalau misalnya 10 orang yang kita latih, lalu mereka bisa
berwirausaha masing-masing, maka begitu dia buka wirausaha, maka dia mungkin ada tenaga kerja membantu dia 3 orang. Oh, membuka kesempatan. Membuka kesempatan. Jadi kerja langsung baru mungkin ya? 3 sampai 4 5 orang sudah Terekrut. terekrut. Betul. Nah, inilah sebenarnya yang selalu coba kita tingkatkan ya, bagaimana mereka kompetensi. Jadi harapannya sebenarnya ini jangan hanya pemerintah saja. Betul. Nah, artinya kan dunia usaha atau pengusaha yang mungkin yang mapan, ya dia harus mikir dong gitu ya, Iya. kepada ya pengangguran ini, Betul. tenaga kerja ini harus disiapin gitu. Betul. Nah, ikutlah mereka maunya. Iya. Ya kalau tadi kita tahu bahwa ada CSR ya CSR, seperti itu ya. ya diarahkan deh ke sana gitu. Nah, bekerja sama dengan lain-lain, kalaupun ya bisa bekerja sama dengan kita. Bisa juga. Bisa ya, juga. Bisa juga ada pihak-pihak balai latihan lainnya gitu ya. Jadi saya kira ini tidak bisa kita biarkan. Nggak bisa berpangku tangan lalu kita biarkan pemerintah saja. Karena Seperti dampaknya cukup panjang ya Pak ya. dampaknya panjang Ya, pasti. Dia pengangguran, nanti timbullah yang Iya. ketua limpur. Kalau di So, Medan biasa gini. ya. Iya. Kalau kita biarkan, nah pengangguran banyak, pasti kriminal. Kriminal naik. Benar, Ya, betul. naik, betul. Pengusaha juga pasti terdampak. Terdampak. Ya ya. mungkin Nggak dia nyaman ya. dia sasaran kriminal. Empuk, iya, betul. Gitu. Betul, betul. Jadi mari ini tanggung jawab kita bersama. Iya, waduh, udah mulai panas nampaknya. Berkompur kita pada siang hari ini sih. Pak. Betul Komit, sekali. Pak Kadis komit ini untuk Iya. menuntaskan Siap. menuntaskan pengangguran. Pasti Iya. ya. Harus. tentunya. Nah, itu harus suatu seperti itu ya keharusan. Pak Kadis. Wajib. Tapi ini Pak Kadis kira-kira ada nggak sih program-program yang memang dikasih nih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkhusus dalam hal ini di Snaker ya Pak? Apa sih program-program yang memang difasilitasi ini untuk teman-teman di rumah yang masih menjadi pengangguran dan masih ingin mencari mungkin skill atau ya usaha-usaha seperti apa kira-kira Pak? Ya, itu tentunya begini. Kami sedang mendiskusikan atau membahas ya bagaimana memperluas atau memperbanyak jenis usaha, Ya. wirausaha. Iya, Pak. Jangan itu saja bengkel, Iya, bengkel, roti, tahap apa kafe, gitu ya. apa Nah, gitu ya. Jadi ini kita sedang mendiskusikannya supaya itu bisa diperluas sehingga kesempatan berwirausahanya semakin besar juga. Ya, Nah, besar. kemudian ini memang kita berupaya untuk gratis ya. Oh. Kita berikan, kita siapkan anggaran, tapi kan pemerintah itu tetap terbatas lah ya kemampuannya. Jadi inilah kita juga sedang mencari pola itu bagaimana supaya kawan-kawan di dunia usaha ikut bersama-sama dengan Itu kita. di dunia usaha, dunia industri. Dunia industri ikut bersama-sama dengan kita, walaupun mungkin saat ini ya dia mungkin belum butuh, Betul. ya. Tapi ini kan tanggung jawab kita berbangsa dan bernegara. Jadi kalau memang coba ini mau kita susun, bagaimana caranya ini bisa kita desain supaya ini efektif, optimal ya. Bagaimana meningkatkan kompetensi semua tenaga kerja kita yang saat ini tentunya yang menganggur. Wah, Ya. luar Nah, biasa. itu yang paling penting barangkali seperti itu. Tentu ya lapangan kerja mungkin kalau kita buka ya dalam kondisi sekarang ya masih ini ya. Iya, masih belum stabil. Masih belum stabil. Stabil, ya. Nah, ini Kondisi dari COVID kan iya masih banyak. gitu. Apalagi udah mau lebaran pula ini ya kan. Iya. Baru masuk kerja bulan 1, bulan 3 udah minta THR sih. Jadi perusahaan masih mikir gitu Iya, ya Pak ya? masih mikir. Lebih bagus gak usah diterima aja. Tapi ya walaupun nggak diterima kan ada alternatif lain seperti Pak Kadis bilang ya ada Usaha. untuk usaha Iya, dan itu ini dia. sebenarnya menjanjikan juga ya Pak Kadis ya. Sangat. Saat ini sangat. Betul. Karena lapangan kerja yang kita tunggu-tunggu itu kayaknya itu ya bahkan ada yang PHK banyak laporan ke kita. Kondisi begini Wah, ya, Pak. PHK, Gitu. iya Nah, betul. Ya karena itu tadi karena situasi ekonomi yang mungkin yang seperti Nggak ini. bisa dipaksakan Nggak juga bisa pengusahanya dipaksakan. juga Nggak Pak bisa. ya. Nah, jadi memang Iya. kita mungkin sektor pariwisata harus kita kembangkan karena dia butuh nanti tenaga kerja Tenaga ya. kerja. Nah, Iya, sektor jadi makanya pariwisata. kita akan pilih nih yang pelatihan yang mau kita berikan ini ya itu tadi yang mungkin yang secara potensial itu kita bisa kembangkan. Kalau di Sumatera Utara pariwisata potensial. Betul. Nah, jadi Ada kalau Danau Toba di kita dalamnya ya, Pak. kembangkan pariwisata, maksudnya ini kan harus kolaborasi ya. Betul. Jadi tidak bisa lagi sendiri dinas tenaga kerja. Iya, harus Jadi di banyak. sini ada
stakeholder dinas lah. pariwisata, Iya, ada UMKM koperasi, ya, Pak. ada. Betul. Jadi berbagai apa nanti coba kita kolaborasikan supaya efektif. Mungkin selama ini belum atau belum kuat lah ya. Misalnya koperasi, kalau dia sudah mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan peralatan ya, peralatan. atau modal. Iya. Nah, sebelumnya kita diskusi dulu nih. Kita arahkan pelatihan yang ada anggaran di tempatnya dan kita latih dulu. Ya, dilatih dulu. Lalu disnaker, sesuai dilatih baru dia kasih bantu. baru dibantu. Lalu mereka kan langsung kerja nih, langsung buka wirausaha, Action. langsung action. Nah, harapannya 3 atau 5 atau 6 itu dia sudah pasti merekrut orang. Iya, pasti, Pak. Jadi udah mengurangi pengangguran gitu. Betul sekali Secara Pak Kadis. otomatis. Setuju ya, apalagi memang harus terintegrasi program-program dari setiap dinas ya Pak Kadis, itu Iya. bagian dari salah satu upaya pemerintah juga ya Betul. Pak. Betul sekali, luar Betul. biasa Dan- ya. Jadi ada solusi nih Bu Iya. Put. Iya. Ke Bu Teti balik lagi kita ini. Oke. Iya, balik Ada lagi. ungkapan bahasa kita Melayu di sini di kampung kami di sana. Kojo 1000. Kojo 500. Kalau kojo tak gojo 1500. Nah, ini mungkin nyambung ini Bu sama yang pernyataan Ibu tadi mengenai telepon sama orang tua tidak diizinkan. Gimana nih Bu? Gimana? Iya. Jadi kalau secara ini ya, maksudnya kita kan mungkin terlalu besar kalau cerita pertumbuhan ekonomi atau hal yang lain. Tapi kita sebenarnya orang tua sebenarnya berperan besar juga untuk anak-anaknya, mereka mau diciptakan jadi pengangguran atau tidak. Oh. Jadi seperti saat ini Pak Kadis sebenarnya lowongan kerja dari luar negeri itu banyak banget ya Pak, dari Jerman, Jepang, kemudian Kuwait, negara-negara Arab. Itu bahkan saya ini sekarang diminta tolongin Pak Kadis untuk mengirim tenaga ke Kuwait. Nah, udah rame nih di grup saya nih Pak, udah minta-minta itu. Terakhir apa? Nggak dapet izin dari orang tua. Nah, jadi orang tua terlalu khawatir anaknya kalau di negeri orang, misalnya ke Pak Kadis. Padahal seperti tadi lah kasus saya tadi ya Pak. Nanti khawatir mungkin gini Bu, Iya. ketika nanti dapat suami orang sana kan Gimana cucunya mancung-mancung jadinya. Justru tuh yang anugerah selama nggak ini sih Pak? pesek ya? Iya, Bukan, khawatirnya itu mungkin takut positif. takut nggak ngumpul, takut nggak pulang-pulang. Oh, nggak kali ngumpul, nggak ya, pulang-pulang. Pak. Khawatiran anak rantau ya Bu Iya, ya. rantau yang nanti tiba-tiba lupa pulang sama orang Lupa tuanya. sama orang tuanya. Takut semakin cantik. Cantik ya, takut semakin cantik. Padahal kalau misalnya kayak kasus saya yang di Jakarta tadi ya Pak, anaknya tuh kena cantik memang Pak. Wah. Tapi orang tuanya takut. Ya tapi akhirnya anaknya sampai sekarang kan Nggak itu kerja kan ya. kasihan Ya, less kita kan job Pak. ya, ya. Itu banyak sebenarnya kasus seperti ini. Jadi orang tua tuh kalau bisa juga percayalah sama anaknya, apalagi punya kompetensi. Udah capek-capek disekolahkan ya Bu ya. Jangan ikut juga menteror anaknya. Gajinya berapa? Kok kerjanya nggak usah kerja. Iya. Terus tempatnya di mana jauh? Nanti kok nggak pulang-pulang? Jangan lagi. Nah sebenarnya kalau saya dari sisi pengamat sebenarnya lebih banyak orang tua berperan juga untuk supaya anaknya dikasih kesempatan ya Pak Kadis, maksudnya berwirausaha boleh ya kan Pak Kadis ya. Kemudian kesempatan kalau anaknya misalnya untuk meningkatkan kompetensinya, kadang-kadang ikut pelatihan kan program Dinas Tenaga Kerja kan itu, banyak. banyak BNSP Nah, lagi. kadang-kadang nanti Bang Andika udah ikut pelatihan nih, tapi orang tuanya ngapain ikut pelatihan? Bantu. Itu juga jadi Enggak Bu, masalah. biasanya bukan gitu. Kalau ikut pelatihan ada amplopnya enggak? Kalau ada amplop ikut. Ada pertanyaannya ya. Ada kepanjangan. Betul, betul. Berapa per hari? Aduh, belum apa-apa udah itu. Betul kan Pak Kadis? Iya, kalau nggak ada ya nggak bawa apa-apa pulang. Bisa datang Pulang nggak nggak bawa apa-apa dong gitu. Iya, belum apa-apa. Aduh. Padahal ilmunya, Iya. relasinya, Itu betul Bu yang ya? paling mahal ya sebenarnya daripada itu lebih sekedar mahal. uang. Kesempatannya untuk mendapatkan Iya. tadi bantuan alat tadi lagi. Betul. Iya. Memang. Iya, jadi nggak boleh nyalain pemerintah aja. Iya, Oh nih iya. pemerintah nggak buka kesempatan kerja atau swasta ya. Tapi ibu-ibu ya kalau bisa sensitivitasnya cukup tinggi. Gimana untuk supaya anak-anaknya mandiri, apakah wirausaha atau berkenan untuk mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Di luar negeri kan banyak nih tenaga kerja yang masuknya nggak mau lagi kerja di sektor-sektor formal. Nah itu kita bisa masuk di sana misalnya. Nah itu yang saya pikir sebenarnya Itu peluang juga ya Bu ya. Juga Pak Kadis. Itu peluang. Ya. Lagi Sangat kerja itu ini, tadi. sangat- Perlu yang menjadi catatan kita lah itu Iya, ya. banyak sekali tenaga. Iya. Orang tua ini memang. Agak sedikit Iya. kena terlalu. Tapi kalau diedukasi orang tuanya nanti kita nggak enak. Ya Itu kan? kurang banyak kombur tuh orang. Kurang banyak. Makanya harusnya harus makin sering kita undang di Markombur. gitu ya, Bu. Markomu. Mau sekali-sekali nanti kita sarankan ya kepada produser untuk mengundang Iya, orang tua. langsung orang tua yang Kenapa mungkin kenapa punya terjadi permasalahan penganggur? gitu. Kenapa anaknya nggak mau kerja gitu Iya, ya kan? iya. Betul Rupanya juga. Mbak orang tuanya nanya Ibu, ya kan nanyanya seperti ini. Berapa gajinya? Oh ya, Papa transfer berapa sebulan? Lebih besar Papa. Udah
Anda. Iya, Masih ini sangat luar mendengarkan biasa ya, ya. betul. Semakin kita bahas ini, semakin ibaratnya terbuka. Ternyata pemerintah sudah melakukan banyak upaya ya, Pak, ya, untuk bisa menekan angka pengangguran di Sumatera Utara ini, ya kan. Terutama 2023, bagaimana tentang resesi ini, Pak? Apakah memang signifikan berpengaruh, khususnya di Sumatera Utara? Ya, kalau dia terjadi pasti Oh. pasti akan berpengaruh besar ya. Apalagi disinyalir beberapa negara itu akan mengalaminya dahsyat ya. Nah, kita ini alhamdulillah mungkin menurut data catatan kita masih mampu bertahan ya. Ya karena kita sektor UMKM-nya kuat ya. Jadi alhamdulillah itu. Nah, ini harus kita pertahankan terus. Makanya kita memang harus utamanya kami menganggap yang paling penting itu meningkatkan kompetensi. Harus Pak, ya. kemampuan, Harus skillnya skill lah, harus ya. ada. Betul, Jadi betul. semuanya ya makanya mungkin pemerintah juga ya sama dengan kita di sini Sumatera Utara itu sektor pariwisata itu penting. Nah, itu juga digalakkan. Sangat Nah, digalakkan. sangat digalakkan Siap. ya seperti itu. Lalu Baik. gini, kita harus mengevaluasi nih. Kita juga evaluasi. Misalnya ternyata di dalam kategori pendidikan itu pengangguran itu dari sisi yang kategori pendidikan itu tinggi juga, Yang paling tinggi. berpendidikan, yang Nah, berpendidikan. yang dari pendidikannya SMK. Oh, SMK. SMK. Nah, artinya SMK sebenarnya kan dididik untuk bisa Siap bekerja, kerja. siap Bekerja, bekerja. BMW kok nggak salah banyak. Bekerja melanjutkan wirausaha. Iya. Iya, Pak. Ternyata persentasenya tinggi. Paling tinggi paling pula. tinggi. Oke. Dia yang nganggur. Oh, Jadi baik, ini baik, perlu baik. ada evaluasi, ini ada diskusi. Sudah mulai kita diskusikan dengan Dinas Pendidikan. Ya tentu walaupun misalnya kurikulum itu bukanlah kewenangan kita di sini, tapi kan Tapi kan Dinas boleh Pendidikan ini kan bisa berkolaborasi, iya. berini ya, apakah ditambah atau seperti apa supaya ini jangan terjadi lagi. Iya. Harusnya orang yang kita didik untuk langsung bekerja Malah dia tidak Tidak bisa bekerja. Oh, Artinya begini, berarti asumsi kita jika dia lulus kita harus tambah lagi kompetensinya. Kita harus latih lagi dia yang semestinya sudah bisa langsung. Berarti kita harus tangani lagi dia. Siap. Nah, Oke. Tapi itu faktanya, nggak masalah. Kita harus upayakan gitu. Bagaimana supaya mereka cepat bisa Dapat pekerjaan, ya. bisa Siap. justru kalau semua mereka itu sebenarnya sudah bisa berwirausaha, maka pengangguran yang di sisi lain kan sudah bisa Ditarik ya Pak. ditarik ya? sama mereka. Bisa sama mereka Masing-masing sendiri. mereka misalnya yang 7, sekian persen itu narik 2-3 orang saja sudah berapa selesai? Lama, Bu, kalau Sudah bisa. selesai ya kan. Oke, ini nampaknya kita akan mendengarkan lagu dulu nih. Ya. Pembahasannya semakin menarik Iya, ya Bang. semakin Jadi kita menarik. harus kasih jeda sedikit Kasih jeda ya. sedikit ya kan. Di sebelah sana sudah ada Bang Agus ganteng ya kan? Iya, kayak Orman Paris jadinya ya Bang ya. Bang Agus ganteng dengan Marco Band-nya ya kan. Baik, mari sama-sama kita dengarkan Marco Band. Kembali lagi bersama kami di Markombur ya kan. Nah, semakin panas, semakin suasananya kita bahas ini tentang tema pengangguran ini sangat luar biasa nampaknya ini ya kan. Betul. Tanggapan dari para narasumber yang hadir di sini. Mungkin Zizi ada yang mau ditanyakan kepada para narasumber kita, kayak tadi udah menyimpan pertanyaan ini. Banyak kali bahkan dia Banyak bilang kan kali Bang, ya. udah sampai mau jadi makalah itu Bang pertanyaannya. Tapi karena 1 jam jadi nyiapin sedikit-sedikit, tapi Iya. mudah-muhanya bermanfaat juga ya. Iya, Bukan hanya coba- untuk coba kita ditanya-tanya. berdua, tapi untuk pemirsa di rumah pastinya ya. Iya. Dan ini ada menjawab keresahan. Ini pengen banget nih. Udah gelisah kali Bu, dari tadi tuh mikir apa sebenarnya apa ya, gimana ya, Apa ya, kira-kira gitu ya. seperti apa gitu ya. Tapi ini pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan mewakili netizen di rumah ya Bu ya. Netizen, pemirsa ya. Pemirsa maksud saya, kok netizen ya. Oh, Saya netizen. sering banget jadi bawa host yang lain ya. Nah, menjawab keresahan dari pemirsa di rumah juga nih Bu. Ada satu program dari pemerintah bahwa ada persaingan global, pasar global Bu. Artinya ya menerima ya Bu ya, dari luar negeri ke Indonesia, Indonesia juga boleh dioper ke luar negeri Bu.
Sebenarnya kalau menurut Ibu sendiri Oke. melihatnya, tanggapan Ibu seperti apa nih? Apakah ini positif atau negatif ini Bu? Gimana Oke. nih Bu? Makasih banyak Mbak Gigi. Jadi kalau saya bilang menghadapi pasar global, sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya. Pasti ya Bu ya. Kalau saya nggak cerita posisi negatifnya ya, kayaknya karena itu akan menurunkan apa ya, demotivasi ya. Tapi ini pas, kalau saya bilang sisi positifnya lebih banyak. Kenapa? Peluang tenaga kerja di luar negeri itu sekarang semakin banyak terbuka, sangat banyak sekali. Dari apakah dari Asia, kemudian termasuk dari daerah apa ya, negara-negara Arab, Eropa sendiri, termasuk Amerika, di mana itu semua membutuhkan. Karena kan di luar negeri itu kan dengan adanya COVID atau dari zaman-zaman dulu kan orang-orang Eropa tuh udah nggak suka bekerja di sektor formal. Memang iya, Bu. Bang. Betul. Makanya terakhir ahli-ahli kita banyak datang, Google dari Iya, India, dari ya Yahoo India, semua gitulah kan ya, dari Asia gitu loh. Karena mereka udah nggak mau situ, dan ini adalah peluang-peluang yang bisa dimasukin oleh SDM kita. Ya, jadi sebenarnya banyak kesempatan di luar negeri, dan itu jadi kesempatan untuk kita semua. Jadi kita nggak terbatas kalau dulu kita cuma di sini. Gini. Nah masalahnya kalau sisi negatifnya, tadi udah faktor orang tua. Betul. Tenaga kita kerja minim kompetensi. Nah, itu Balik dia. lagi ya. Ini Balik lagi kompetensi lagi ya Pak Kadis ya. Kompetensinya lagi. Itu tadi skillnya makanya lagi. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan yang tahun 2004 didirikan itu sebenarnya bagus sekali. Jadi seharusnya ya Pak Kadis ya, Ya. seluruh perusahaan-perusahaan itu ketika mereka ingin merekrut tenaga kerja harus punya tidak punya ijazah tapi punya sertifikat kompetensi. Iya, sertifikat. Jadi berlomba-lomba untuk meningkatkan kompetensinya. Kompetensi. Kalau mereka nggak diterima kerja, Pak, bisa ke wirausaha. Betul. Ya kan, Pak? Apalagi SMK tadi. SMK itu kan boleh dikatakan faktor mereka skillnya udah ada. Iya. Jadi kalau mereka nggak bisa kerja ya bisa hidup sendiri. Tapi nah, itu yang sebenarnya kalau misalnya orang tua, pendidikan, dinas tenaga kerja gabung seperti tadi Pak Kadis bilang, itu sebenarnya kita bisa menciptakan SDM kompeten dan peluang dari luar itu bisa kita masuk. Tapi kayaknya Indonesia perlu banyak waktu nih untuk meningkatkan kompetensi kalau kita nggak bareng-bareng sama-sama untuk menciptakan SDM tadi. Program sertifikasi kompetensi Pak Presiden kita kan sejak 2019 mencanangkan prioritas di SDM. Iya, Sampai betul. 2024. Sampai Itu dana untuk SDM itu luar biasa tinggi. Dan itu salah satunya wajib sertifikat kompetensi dimiliki SDM Indonesia. Iya. Dan ASN ya Pak ya, udah Iya. dibilang sama Pak Menteri PAN, dibilangnya kalau kamu ingin menduduki jabatan, punya sertifikat kompetensi dulu. Nah sekarang siap nggak kita? Nah, itu yang akhirnya sebenarnya kita siap nggak untuk menerima peluang yang sebenarnya di pasar global ini ada dengan kondisi kita sekarang nih ya, bareng-bareng. Kalau sebenarnya kita masih kayak gini ya akhirnya 2021 kita bakalan babak belur. 2020. Iya, 2023. Saya juga heran tadi. Kok 2021? Balik lagi ya. Kok balik ya gitu Iya, kan? gitu ya. Aduh, Pak Kadis. Gagal move on ini. Iya, ke Pak Kadis kita ya. Silakan, Ya, Pak. Bu Teti sebentar ya. Saya izin dulu ya kan. Nah, Pak Kadis, ini kan kemarin tahun 2022 udah banyak tuh kegiatan-kegiatan pelatihan. Ya. Itu sangat bagus, sangat positif Iya. dan memang hasilnya kelihatan tuh kan menekan Iya. angka pengangguran. Di 2023 ini, Pak, apa kira-kira lagi apakah ada program yang sama atau ada peningkatan Iya. dari Disnakernya sendiri, Pak? Iya. Silakan. Iya. Ya tentu itu terus meningkat, Wow. terus kita tingkatkan. Karena kita tahu angkatan kerja kita itu jumlahnya besar, Oke. 7,6 juta. Bayangin tuh ya. Kemudian ya yang pengangguran aja itu hampir itu tadi saya bilang 530-an, kira-kira ya, ribu. Hmm. Nah, ya asumsinya mungkin asumsi kita kan yang nganggur itu, nah gitu dulu ya. Ya kompetensinya nggak ada. Oh. Artinya Iya, rendah tadi ya. Maka itu harus ditolong, harus kita bantu. Nah, sebenarnya angkatan kerja yang besar ya sebenarnya itu peluang ya, peluang untuk bisa kita lebih cepat bangkit, lebih cepat maju. Nah, ketika memang kita bisa kelola dengan baik. Nah, kalau nganggur semua itu jadi persoalan. Iya, Pak, ya. Nah, jadi persoalan. Nah, oleh karena itu menjadi prioritas kita. Jadi gini, sebenarnya pemerintah ini sejalan ya. Memang pemerintah ya harus juga mempunyai strategi supaya lapangan kerja itu tetap berkembang. Berkembang, ya, Pak. Tentu jangan sampai investasi hengkang kan gitu ya. Betul, Iya, iya. Kalau malah dia pergi,
ya makin runyam lah kita. Iya, Seperti itu. pengangguran di mana-mana. Jadi ini harus bersama-sama. Nah, khusus untuk pelatihan, itu Kementerian Tenaga Kerja itu dari sejak tahun 2018 kalau nggak salah ya, mungkin dicanangkan 2017, tapi 2018 realisasinya itu sudah membangun BLKK Iya, namanya. BLLK, Pak, BLK. Nah, BLKK itu yang komunitas, artinya balai latihan yang komunitas. BLK. Komunitas itu gimana? Komunitas itu BLK-nya itu dibangun di komunitas-komunitas. Ya, barbershop, Misalnya ya di kan? pesantren, kemudian di gereja-gereja. Iya, betul. Ada komunitas yang beragam ya. Nah, jadi dia letakkan di sana. Tujuannya barangkali seperti ini, biar ada yang bertanggung jawab, ada yang mengelolanya. Nanti mungkin kalau dibangun di mana-mana, nanti BLK-nya jadi tempat gondruo ya. Kosong ya Pak ya. Kalau tidak ada digunakan. Nah, oleh karena itu sudah sekarang di Sumatera Utara itu sudah terbentuk atau terbangun 86 titik. Wah, banyak Artinya sudah ada upaya dari pemerintah ya. Sudah. Tinggal kitanya lagi ya Pak ya Iya. sebagai Nah, masyarakat. itu alumninya juga sudah ada gitu. Nah, jadi bagaimana meningkatkan? Jadi kita sebenarnya akan berupaya mempercepat, memperluas, membuka akses sebesar-besarnya untuk peningkatan kompetensi. Karena ya kalau memaksa lapangan kerja dengan situasi seperti ini, ya, susah. itu masih kurang apa ya? Menurut saya Efektif. kurang pas ya. Orang sekarang mikir ngurangin barangkali. Iya. Seperti itu ya. Kurangin. Nah, kalau maksa kita untuk itu. Nah, mari jadi untuk saat kondisi sekarang, satu-satunya yang paling penting, paling strategis kita lakukan adalah ya meningkatkan kompetensi setiap orang itu. Iya. Jadi, nah kita ke depan selain terus kita berkolaborasi dengan pemerintah pusat, kemudian OPD bidang sektor-sektor lainnya. Nah, kita juga akan menggalang agar dunia usaha, dunia industri, ya ikut nih Bersama-sama. ke arah sini bersama-sama dengan kita. Nah, ini polanya nanti akan sedang kita siapkan lah, Bu ya. Nanti mungkin kita perlu dukungan Kolaborasi, dari Pak. Bu Teti, masukan, kemudian kerjasama bagaimana caranya kita. Baik. Seperti itu. Ya, siap. Saya ke Mbak Titi dulu, ke Bu Teti dulu. Silakan. Ini ada yang unik nih, Bu. Iya. Ada pernyataan begini juga, Pak Kadis juga sambil-sambil lah ya kan. Kalau orang luar negeri, dia 1 bulan nggak kerja, itu kayak udah mau mati. Iya, iya. Tapi giliran orang kita nih ya kan, mau setahun pun nggak kerja, dia hidupnya nyaman-nyaman aja. Yang penting rebahan ya. Tetap bisa makan ya, tetap bisa makan. Tetap bisa makan, tetap bisa ibaratnya dapat tempat tinggal, dapat jajan, bisa nonton malah. Nah ini bagaimana ini Bu? Apa yang terjadi sebenarnya dengan budaya kita di Indonesia? Iya, sebenarnya memang karakter itu tuh dibentuk sebenarnya dari pola asuh orang tua juga ya. Lingkungan kita juga mendukung. Ya kita lah salah satunya kan kita orang-orang yang juga cukup cuek kan terhadap orang mereka yang pengangguran. Misalnya kita nggak open, misalnya dia aturan kalau sekiranya kita tahu, misalnya Pak Kadis ya bisa, kamu nggak kerja, kalau udah tolong kerja, ini ada pelatihan loh, ini ada, kita ikut misalnya. Tapi kan ini enggak. Orang yang pengangguran itu ya kita pun sama-sama ikut bareng untuk mendidik dia, sama-sama juga menciptakan pengangguran. Itu tadi, satu kan dia orang tua ya pertama. Orang tua, saya tetap orang tua, karena apapun diharapkan dari kontribusi itu terakhir anaknya, karena mereka adalah fresh graduate ya Pak, orang baru yang memang baru kerja. Kalau yang udah biasanya kalau udah kerja, Bang Andika itu biasanya mereka nggak usah gitu, udah ngerti. Kalau aku nggak kerja nggak bakalan survive ya gitulah. Tapi kalau anaknya yang mesti 19 tahun, 20 tahun, itu mesti didorong kan oleh saudaranya, keluarganya, dan itu jadi yang perlu ditanamkan itu dari keluarga dulu saya pikir. Jadi janganlah keluarga-keluarga menciptakan pengangguran-pengangguran kecil terjadi dari udah kita. Jadi kemudian janganlah berpikir apa tuh namanya, nggak apa-apa kamu nggak kerja, yang penting dekat kita. Ya, orang tua jangan nyaman aja lihat anak-anaknya nganggur gitu loh ya. Iya. Harusnya dikasih ini ya Pak ya. Kita cerita gini sedikit kayak mau di Ayunda. Itu kan dia bilang, kenapa dia misalnya menikah cepat atau cari kerja cepat. Gara-gara dibilang, kamu umur 21 tahun kamu tidak boleh di rumah. Jadi yang begini-gini maksudnya salah satu edukasi juga ya Pak ya.
Jadi mereka tuh dikasih timing atau dikasih juga target-target. Kamu nggak boleh ikut orang tua aja atau minta dari orang tua aja. Kalau di tempat kita ini kamu umur 21 tahun nggak boleh di rumah. Dia di rumah temennya. Nah termasuk orang teman juga. Temen juga ya. Kamu udah kerja belum? Kalau belum silakan cari kerja. Betul, betul. Harusnya ada seperti itu ya, digembleng seperti itu ya Bu ya. Itu pola itu sebenarnya kita bisa ebit-ebit yang seperti ini bisa kita Habit, bangun ya. bareng-bareng. Kalau kita nggak, oh ya udah nganggur temanmu, ya nggak apa-apa nanti tidur rumah aja. Iya. Ya kayak ponakan saya nggak pulang-pulang dulu ya misalnya, ya kan diterima. Ya saya bilang kamu nggak orang tuanya nggak susah ya kamu nggak makan. Iya, nggak pulang. Nggak pulang. Nah kitanya resah, tapi orang tua sana boleh. Iya. Betul, Jadi betul. faktor-faktor ini sebenarnya kita perlu bangun bareng-bareng Mas. Oh, itu kerja bersama berarti Pak Kadis ya. Memang kerja bareng ini. Oke, terima kasih Bu Henti. Dan saya mau ke Pak Kadis nih. Pak Kadis, kita melihat bahwa banyak sekali perguruan tinggi yang menyediakan berbagai macam jurusan nih Pak. Tapi sayangnya ketika masuk ke perguruan tinggi, belum tentu ini jurusannya sesuai dengan memang skill dan juga tingkat yang memang dia kepengen masuk ke situ. Bisa jadi seperti Bu Tati bilang ya, faktor dari orang tua pengen anaknya masuk ke dokteran, pengen masuk hukum dan lain-lain sebagainya. Nah kira-kira nih Pak, program apa nih Pak yang dari pemerintah dan juga mungkin Disnaker yang bisa mungkin berkolaborasi dengan pendidikan atau lain sebagainya untuk menuntaskan hal ini Pak? Kira-kira Bakat seperti ini apa nih namanya Pak? ya, bakatnya Iya, beda ya. benar. Karena ini ngomongin kompetensi juga memang ya. Iya. Ini dari dulu sebenarnya masalah itu udah ada. Oh. Betul. Ya, masalah itu sudah terjadi. Banyak sekali orang lulus perkuliahan, Iya. tapi sebenarnya belum bisa kerja. Oke. Nantinya kompetensi untuk keahlian dia untuk bekerja di bidang itu belum ada. Iya. Walaupun dia harusnya harus punya kemampuan, ya punya skill ya. Betul. Nah ini ya mungkin satu lagi barangkali yang sudah dilakukan pemerintah ini kan pendidikan merdeka itu kan mungkin mereka belajar Betul nggak itu belajar. Merdeka dia. Itu nah definisinya. itu salah mengartikan itu. Salah mengartikan. Nah, itu sebenarnya tergantung Itu definisi barcode. masing-masing ya Pak ya. Ya, jadi belajar merdeka mestinya itu untuk menepis itu ya. Iya, Supaya kemandirian menciptakan kemandirian mandirinya, kita Pak. ya, sesuai dengan apa yang kita Jadi itu mungkin salah satunya. Berarti kan ini sudah berlangsung lama ya. Nah, maka mungkin masalah kita ya di pengangguran ini kan nggak bisa habis nih. Betul. Nah, persoalannya karena memang mungkin begitulah awalnya ya. Nah, oleh karena itu maka pemerintah kita ini sekarang kan sudah mulai berdiskusi dengan dunia usaha, dunia industri. Dudi ya. Iya. Sebenarnya mereka maunya itu keahlian yang seperti apa. Jadi kalau kita dulu latihan aja, tapi nggak pernah tanya nih, nggak pernah diskusi. Iya. Sebenarnya dunia usaha, dunia industri itu maunya yang mana saat ini yang mereka butuhkan. Iya. Betul Pak. Nah, jadi lulus ya karena ya sesuai kompetensinya nggak diterima juga. Nggak terima juga. Nggak, Pak. Kalau cuman mau bekerja gitu ya. Kalau dulu kan orang pelatihan mau bekerja aja, Iya. nah, bukan mau. Nah, kalau sekarang kita mau udah dorong membuka supaya dilebarkan menjadi wirausaha. Iya. Tetapi tentu tidak juga bisa ke situ semua. Nah mestinya, nah inilah kita sedang melakukan diskusi yang terus-menerus kepada ya asosiasi, kemudian industri, dunia usaha untuk mengetahui sebenarnya kompetensi seperti apa yang mereka ingin saat ini gitu loh. Keterbukaan Ah. perusahaan perlu ya. Wah, perusahaan selama ini kan juga nggak mau komunikasi itu ya, gitu ya. Iya. Nah sekarang sudah. Jadi mudah-mudahan itu bisa terjawab kalau ini terus dikembangkan, terus kolaborasinya semakin Intens lah ya, luas, semakin ya. intens gitu ya. Siap. Jadi semua bisa terlibat. Iya, Baik, insya Allah baik. bisa. Kita ini udah di penghujung lah Pak ini. Nggak terasa Oh, ya. terasa ya. Akhirnya Iya, kita barusan nggak masuk. terasa Iya. ya kan. Sudah hampir 1 jam kita berbicara. Baik. Mungkin kita berikanlah kesempatan untuk closing statement dari Ibu Bu Teti Teti. dulu. Oh, ibu saya ya. Silakan Untuk- Ibu. Baik, terima kasih Bang Andika, Mbak Jiji. Saya saranin untuk semua pihak ya, untuk semua pihak. Terutama kalau saya sih lebih dari sisi kitanya, adik-adik yang masih menganggur, carilah kursus-kursus, pelatihan-pelatihan atau apapun yang sudah bisa meningkatkan kompetensimu. Sehingga kamu punya 2 pilihan, bisa berwirausaha atau kamu bisa bekerja. Tapi kalau bekerja kayaknya
mesti lama lagi. Jadi kemudian juga saya minta dukungan orang tua. Orang tua siapkan anak-anak kita supaya lebih mandiri dan lebih menciptakan lapangan kerja, tolong didukung. Terima kasih, itu aja. Iya, Luar biasa. Boleh ke Kita langsung Pak ke Pak Kadis. Kadis Baik. ya. Ya. Closing statement. Pengangguran itu bukan hanya urusan pemerintah, ya. Tapi urusan kita semua. Masalah bukan hanya masalah pemerintah, tapi masalah kita semua. Oleh karena itu, kita semua harus ikut, ya, ikut bersama-sama, berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah pengangguran. Barangkali kalau kita lakukan secara bersama-sama, berarti penyelesaiannya pasti cepat dan optimal. Iya. Wah, luar biasa sekali ya. Iya. Jadi hari ini topiknya memang harusnya 3 jam ini Pak Kadis. Iya. Iya, tapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah ini. Ini ya. masih banyak ya kan. Betul, Bang Pemirsa Putra. masih banyak yang belum bertanya. Bahkan ada Apalagi orang yang di rumah kita bawa kemari ya. iya. Waduh, Yang lagi siap-siap itu nganggur Pak. makin- Benar-benar berkombur-kombur kita Pak. Jadi satu artikel nanti. Betul, jadi Masalah lebih ya. lagi masalah saya Iya. Bu. Baik, terima kasih banyak ini Pak Kadis dan Iya, juga Ibu kasih. Teti. Terima kasih sudah bergabung dengan Iya. kami dan berbincang-bincang ini di acara Markombung dengan topik menarik kita yaitu upaya menekan angka pengangguran di Sumatera Utara. Dan sayang sekali ya pemirsa di rumah, kita sudah 1 jam nih menemani Anda semua di Markombur. Tentunya kita akan balik lagi ya setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, saya Ziva Zahrianis dan rekan saya. Putra Andika Siagian. Dan kami akan menutup perjumpaan kita dengan persembahan lagu yaitu Bayang Semut. Sampai jumpa di Sampai episode jumpa. berikutnya.